mana itu? SMS ya? Ya, SMS ini ya? Sulingan Mania Salatiga ya? Itu berdiri sejak tahun berapa? SMS yang ngaran itu yang Sumuk ya, Sumuk. TMCS, TMIB, BSC, TMM, Magelang, BSC Boyolali, Kudus, KTM Pekalongan TMB. Pernah nggak ada pro dan kontra masalah apa ya penilaian dan sebagainya untuk teledean itu? Kira-kira teledean termahal di Indonesia ini ada berita kira-kira paling tinggi harga berapa? Kalau sepengetahuan saya ya sekitar Balik lagi di Burung Kicau TV, masih di seputaran Kota Salatiga. Di sini saya sengaja datang juga ke narasumber ya, sebagai narasumber burung sulingan atau teledean. Di sini mungkin beliau sudah lama juga bermain burung teledean, dari hobi burung sudah mendalami di dunia burung teledean ya. Dengan Pak siapa tadi Pak? Hadi Wibowo ya. Pak Hadi Wibowo ini di Salatiga ini sebagai ketua komunitas teledean juga ya Pak ya, jadi untuk merangkul komunitas juga ya. Dari banyak pengalaman, jenengan senang dengan burung teledean itu mulai dari kapan Pak? Kalau dikatakan mulai senang, ketika itu ayah saya mulai merawat teledean sekitar tahun 1999 ya, berarti sudah sekitar ya selama lah 23 tahun lalu. Cuman untuk saya ngerawat sendiri, fokus sendiri ya bisa dikatakan mulai 2005 ya, cukup lama juga ya. Waktu itu gandangan juga masih belum ramai ya. Cuma untuk konsumsi kicauan di rumah aja ya, untuk kelangenan ya, untuk kicauan di rumah, kelangenan lagi nyantai ngopi dengerin burung teledean berkicau, harus batas itu. Iya. Berarti otomatis kalau sudah lama jenengan memelihara atau menyukai burung teledean di sini, otomatis jenengan sudah banyak memahami karakter ataupun cara pemilihan materi untuk burung teledean yang sekiranya mampu untuk bermain di gantangan ya, gitu. Mungkin kalau untuk ciri fisik burung teledean yang kira-kira sekiranya mampu itu, yang cirinya seperti apa atau punya mental seperti apa gitu? Sama dengan burung yang lain ya. Kalau masalah pemilihan bahan ataupun ciri burung itu kan biasanya kan kita acuannya di keturunan. Cuman kalau teledean itu kan agak fenomenal juga ya milihnya ya. Yang jelas ciri fisik ya hampir sama rata-rata burung. Kita yang kita cari bahan itu yang pertama itu mesti di fisik dulu, yang kedua volume. Kalau materi tergantung kita ngambilnya sudah baru jadi apa masih trotol atau mungkin masih muda hutan kan itu. Materi kita bisa bikin sendiri Mas. Maksudnya seperti burung-burung yang lain kita pakai masteran. Penambahan materi masteran ya. Betul. Terus ataupun dengan penambahan materi pakai alat ya elektronik lah, seperti kayak ini. Mitri gitu. Sama aja maksudnya. Berarti kalau dari trotol Pak, kalau dari trotol itu kira-kira usia alam trotol itu teledean itu misalkan dipelihara di rumahan ya, itu kira-kira umur berapa dan jenengan sudah pernah juga memelihara dari mulai trotol ya? Dari umur 4 bulan. 4 bulan ya? Sampai kira-kira siap untuk digantang itu umur berapa? 2 kali mabung, berarti sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Sudah bisa ya? Bisa, mentalnya sudah bagus. Kalau untuk perawatannya, burung teledean itu kira-kira susah atau enggak Pak? Kalau untuk harian, tergantung kita konsumsinya untuk apa Mas. Kalau untuk lomba, kita EF-nya tetap drop, maksudnya sedikit ya, tapi kita full krodong karena untuk tenaga teledean juga, karena teledean itu burung vektor tapi tenaganya kurang bisa maksimal karena itu gabesan ya, gampang gembos ya, gampang capek ya. Karena termasuk tipikalnya burung gacor ya. Betul. Burung gacor bunyi terus, kalau dibuka ditutup kerodong aja bunyi terus nggak ya? Ini ada sedikit suara-suara juga dari burung teledean ya.
Karena saking gacornya, jadi nyimpen tenaganya itu di full krodong di rumah. Dengan settingan harian. Untuk mandinya? Mandinya kita setiap hari, malam ya, pagi? Pagi enggak, jemur saja. Jemur saja ya. Embun sama jemur. Ada ya pakan, untuk pakan di dalam sangkar itu fur ya, terus tambahan extra fooding sedikit, air minum ya. Enggak ada tambahan EF lain? Enggak ada. Kita enggak pernah main ulat ataupun kroto setiap hari. Cuma kalau mau gantang aja. Kalau mau gantang aja ya. Kalau untuk apa ya, settingan burung menjelang lomba seperti apa? Yang ini kita bicara burung yang sudah dirawat harian tadi, termasuk burung kelangenan, sudah sedikit kita bahas. Ini burung yang kira-kira siap untuk digantangkan. Nah, itu cara persiapannya gimana? Kalau kita menjelang lomba, kalau teledean itu mulai pengondisian ya H-3. Misalnya hari Minggu, Jumat kita sudah mulai dinaikkan extra feedingnya, cuman sedikit naiknya. Nah terus nanti Sabtunya kita kasih kroto, tambahan kroto di malam hari, sama ulat Hongkong itu toh 3. Minggu paginya tetap kita jemur, ketika diembun langsung dijemur. Habis itu tetap dikasih kroto lagi sama ulat Hongkong, habis itu dimandikan. Nah, diangin siap bergantang gitu. Tapi itu secara pengalaman jenengan ya, untuk burung rawatan jenengan yang fokusnya di rumah ya, gacoan jenengan juga ya, karena jenengan juga bermain di sini. Kita bicara masalah untuk gantangan, otomatis jenengan kan punya gacoan ya, dengan settingan seperti itu tadi. Tapi tetap ada bedanya ya Pak dengan burung rawatan teledean orang lain atau berbeda ya, memahami karakter burung sendiri. Betul, ya. Saya ada bukan cuma satu burung, satu burung sama burung yang lain beda. Satu rumah udah beda. Berarti satu rumah saja sudah beda sudah ya. Beda. Jadi jenengan bicaranya universal saja. Betul, ya, kebanyakan universal, seperti ini. Ya, gitu, kebanyakan seperti itu. Kondisinya memang ekstranya 3 hari sebelum itu ya. Menyimpan tenaga. Kalau untuk burung teledean sendiri Pak, jadi pertanyaan ketiga ya, untuk teledean sendiri atau sulingan ini, tipikalnya itu burung yang gampang trouble atau enggak Pak? Gampang stres atau apa gitu, kalau misalkan kena apa ya, kayak kagetan gitu atau enggak? Kira-kira. Iya betul, teledean gampang kaget. Gampang trouble ya? Gampang trouble ya. Maksudnya kalau di gantangan kadang kaget sama apa, misalnya suatu benda apa, dia ada orang bawa apa gitu, terus ya wes enggak kaget gitu. Iya, terus tentang rawatan setiap hari atau kekebalan tubuhnya juga dia nggak kayak burung lainnya Mas. Mudah tetelo, susah. Tetelo itu yang kepalanya telo itu Pak ya? Paling cepat, pernah ada pengalaman saya. Tapi 9 burung. Apakah masih bisa diobati kalau sudah tetelo ya Pak? Sulit kalau teledean ya. Sulit. Mungkin ya istilahnya ya keajaibannya saya, misalkan bisa pun kita berusaha manusia ya untuk berusaha, cuman ada pun sembuh ya mukjizat gitu ya. Iya. Kalau teledean, mengetahui kita teledean itu birahi dan enggaknya atau emosi dan kurangnya itu, kalau tandanya di rumah dengan digantangan tuh gimana Pak? Kalau di rumah dia lebih gacor. Terus itu suaranya gini Mas, nadanya yang dipakai dia tinggi. Gitu. Jadi jarang nyul ya. Itu langsung birahi itu ya? Iya, birahi tinggi gitu. Terus nyeklek sendiri gitu. Di rumah itu ya. Kalau di lapangan, kalau punya saya ya, pemahaman saya dan punya burung saya sendiri. Kalau birahinya tinggi atau emosinya tinggi, dia ini Mas, ngelamun malahan. Kayak ngelamun ya, anggong ya. Betul. Kalau orang Jawa bilang anggong ya. Betul, kayak enggak bisa dikondisikan, sulit. Begitu digantang ya wes mateng. Oh, itu jadi patung lah istilahnya. Betul sekali. Malah bingung karpe dewe mungkin seperti itu ya. Iya. Kalau cara penanganannya kalau misalkan ada trouble birahi ataupun tadi yang kurang emosi dan emosi tadi seperti apa Pak bedanya? Emosi burung di gantangan itu loh. Ya itu tadi. Itu tadi ya. Betul. Ketika digantang itu kan masih di bawah ya. Masih di bawah. Kayak matung begitu digantang ya wis, kalau ndak nabrak biji ya wis cuma patung jadi patung gitu. Kan hancing. Kalau untuk cara penanganan sendiri Pak? Nah, maksudnya Mas? Cara penanganannya misalkan itu birahi atau emosinya terlalu tinggi gitu? Kalau birahi atau emosi terlalu tinggi ketika kita mengondisikan di lapangan masih sulit. Sulit ya wes. Berarti nggak bisa dikejar instan di situ juga ya? Berarti harus ada perawatan di rumah lagi ya untuk menstabilkan birahinya. Iya, betul.
Nah itu rawatannya supaya stabil lagi, berarti ngolah lagi gimana? Kembalikan ke rawatan settingan lagi. Itu kan cuma kaget Mas di situ. Oh iya iya. Tinggal EF juga bisa kan gitu. Berarti untuk gacoan Anda sekarang ini untuk teledekan sendiri jenengan ada berapa amunisi Pak? 3 saya. 3 ya. Itu sudah melanglang buana jalan-jalan juga ya, sering jalan-jalan ya, kebetulan di event karena di sini ada latbernya. Oh nggak ada latbernya ya? Ada latbernya. Ya mungkin nanti dari EO di Kota Salatiga sendiri atau mungkin dekat-dekat tetangga lah, Ambarawa, Ungaran, Solo, Boyolali. Kita kalau latber ke Boyolali. Kalau latber malah ke Boyolali ya. Nah, mungkin nanti dari EO Salatiga sendiri atau Ambarawa yang paling dekat bisa mendengar istilahnya apa ya, permintaan dari komunitas teledekan ya Pak ya. Nanti jenengan sebagai ketua barangkali nanti diberi ruang untuk melatih burung teledekan sendiri. Jadi kita kumpulkan komunitas untuk melatih teledekan ya. Betul. Gitu. Ya dari komunitas itu sendiri Pak Bo. Kalau di mana itu? SMS ya? Ya, SMS ini ya. Sulingan Mania Salatiga ya. Itu berdiri sejak tahun berapa? SMS belum lama, sekitar 4 tahun ya. 4 tahunan ya. Kalau SMS sendiri kira-kira berapa anggota? Sekitar 30 yang masih terdaftar anggota, cuman yang aktif kan sudah tidak banyak karena ya itu tadi, ini kan komunitas burung itu kan teledekan ya ini komunitasnya. Sedangkan di sini tidak ada latbernya, mereka mau kumpul, mau silaturahmi, mau ngobrol atau mau sharing atau cari-cari settingan, tidak bisa. Susah ya. Jadi tidak ada semacam wadah untuk kita jadi satu gitu. Gitu. Maksudnya kalau kita ngecas di misalnya silaturahmi ke anggota ini, anggota komunitas ini, maksudnya satu komunitas ya. A, B itu waktunya yang kita yang sulit gitu. Tempatnya juga kurang mendukung kan gitu. Tapi kalau di misalnya di EO ada yang buka kelas latber kan paling tidak kita ada semangat kan gitu, terfasilitasi dengan tempat, ya bisa ngobrol, ya ada penjurian di situ gitu. Walau kadang kita merasakan enak lah karo juri dewe, oh iya mana orang ini ya gitu. Jadi untuk apa ya, kalau misalkan bisa EO Salatiga atau Ambarawa dan sebagainya khususnya di Blok Tengah memberikan wadah untuk latber, mungkin komunitas teledekannya akan yang kemarin kurang semangat jadi semangat lagi untuk memelihara burung teledekan. Ya pernah seperti itu ya. Pernah semangat semua itu, rame banget kita. Mungkin kalau komunitas yang apa ya sering digabungkan untuk EO event di Blok Tengah khususnya lah. Kita ngomong skala kecil dulu di Blok Tengah ini di mana saja yang ada? Maksudnya EO-nya? Ya, komunitasnya. Oh ya SMS ini Sulingan Mania Ungaran itu yang Sumuk ya, TMCS, TMIB, BSC, TMM Magelang, BSC Boyolali, Kudus KTM ya. Pekalongan TMB, Teledekan Mania Pekalongan. Berarti itu bisanya bersatu, bisanya kopdar itu kalau di event besar ya. Iya. Ya itulah, karena tiketnya juga otomatis kalau di event itu sudah agak menengah. Lumayan untuk kelas teledekan yang tak pernah ada latbernya kan. Iya. Mereka juga agak takut sedikit lah. Saya nggak bisa latihan ya. Mungkin ya itulah salah satu permintaan ya. Bulu udah kering langsung gantang gitu aja. Nggak ngerti settingannya berubah apa enggak. Karena apa ya, kebetulan saya juga bikin video-video gini kan karena saya juga sering ngobrol di gantangan, ketemu dengan komunitas teledekan. Jadi banyak usulan untuk meminta wadah untuk latber gitu kan, supaya nanti kalau kita main event itu berani membandingkan dengan burung kita yang sudah di latberkan lah istilahnya. Tidak takut dengan harga tiket. Karena kita merasa pernah tak latber burungnya mampu. Cuman tergantung hoki dan nasibnya burung itu mau kerja dan enggaknya di gantangan ya Pak. Oke. Kalau berarti secara SMS ini berdiri selama 4 tahun. Jadi teman-teman menarik masa ini dengan cara seperti apa Pak? Lewat medsos atau lewat? Ya pertama kita bikin grup Facebook ya, medsos ya. Di situ kita tarik teman-teman, terus kita bukakan untuk sharing di situ. Terus juga kita bikin grup WA. Jadi selanjutnya ke grup WA lebih agak privasi, kalau mereka mau tanya-tanya juga teman-teman teledekan semua. Karena kalau berawal dari situ terus ada latbernya. Gitu. Kalau dulu saya pakai latber
itu sempat ramai Mas kita. Iya. Salatiga beberapa kali full ya. Iya. Terus untuk Latber juga aktif terus sampai Latber sering ya. Iya. Waktu itu di salah satu di Salatiga. Iya. Gitu. Yang jelas ya lewat medsos. Ya lewat medsos. Karena bisanya terbentuk komunitas ini memang dulunya di kota jenengan sendiri, kota Salatiga ini, karena memang juga ada Latbernya ya disediakan wadah, cuman berjalannya waktu malah berkurang mungkin ya. Betul. Ya, mungkin nanti bisa diulang lagi perjuangan komunitas ledean, bisa bersatu lagi, bisa tambah lagi masanya lah istilahnya untuk mengumpulkan massa, menambahkan saudara silaturahmi ya. Jadi ya apa ya, relasinya juga tambah banyak. Terus apa lagi ya, mungkin sejauh ini Pak, jenengan lomba menyatukan Teledean ini paling jauh sampai kemana? Kalau saya pernah sampai Tangerang. Tangerang ya Pekalongan. Iya. Kulon Progo, kita main di Blok Tengah Mas. Iya. Untuk ke Bandung nanti insya Allah Bandung Lautan Api kita. Lautan Api mungkin bisa di satu tekan titik ya. Betul. Di situ. Jadi itu yang memberikan wadah dan itu disampaikan ke masing-masing ketua komunitas. Iya, gitu semacam kayak undangan. Ya, semacam kayak undangan lah. Kalau selama perjalanan lambat tahun jenengan apa ya menyatukan komunitas ini pernah nggak ada pro dan kontra masalah apa ya penilaian dan sebagainya untuk Teledean itu? Pernah nggak ada pro dan kontra masalah apa ya penilaian dan sebagainya untuk Teledean itu? Sama dengan burung lain Mas. Sama dengan burung lain. Sering ada lah. Sering ada. Itu pasti karena ya semuanya pengen burungnya dipantau, semuanya pengen burungnya diperhatikan lah yang jelas ya itu. Kalau tentang ambisi juara itu saya kira semuanya iya. Karena nyon sewu ya, kita juga ngerawat burung setiap hari, juga dia kita mikir caranya burung ini biar bisa moncer di gantangan. Nah, ketika burung kita kerja kok nyon sewu mungkin penjuriannya kurang maksimal menurut pribadi masing-masing. Di situ pasti ada komplain. Pernah di Salatiga ada komplain. Itu dari teman komunitas juga. Tapi ya enggak apa-apa ya, memang itu menjadi apa ya? Jadi bumbu nih lah Mas. Ya, tapi tidak menyebabkan untuk perpecahan juga sebenarnya. Karena memang itu untuk koreksi juga. Betul sekali. Teledean yang nyun sewu yang ganteng orangnya itu aja kok Mas. Misalnya ada penambahan yang baru-baru itu kan ya masih 1-2 saat ini gitu. Kadang kita nggak tahu terus jadi kumpul di event, terus jadi satu komunitas. Jadi saya kenal. Di situ, nah, semakin kita nggak pernah ada EO yang menyediakan fasilitas atau wadah untuk kita latpres lah gitu, ketemunya teman-teman yang baru ya di event. Padahal mereka kan juga pemula Mas. Nah, ketika mau masuk ke burungnya di event, mau gantang burungnya di event, percaya dirinya mereka kurang. Oh gitu ya. Makanya tetap harus ada latber dan pendekatan dari masing-masing. Sementara sendiri, rencana kita kan untuk latber minggu ini di Boyolali, minggu ini di Salatiga, minggu ini lagi di Ungaran atau mungkin di Banyumane gitu ya, untuk menggalang itu nanti saling silaturahmi untuk meramaikan. Kalau ketika kita buka saat ini latber, saya kira enggak ada yang menantang karena mereka kan juga nggak nyiapin semua burung kayaknya untuk kacau untuk kelanganan di rumah gitu. Jadi dari kota Semarang nanti ikut latber di Salatiga. Nanti kalau misalnya di Boyolali ada latber, nanti kita bareng-bareng sana. Jadi untuk menarik itu kita ambil dari luar kota, sampai segitu perjuangan kita biar Teledean tetap ramai. Iya, tetap ramai ya. Biar tidak, yang jelas tidak dipandang sebelah mata. Karena ini burung ini juga termasuk walaupun kecil tapi termasuk beraja juga ya. Iya, mempunyai pamor sendiri. Betul. Ya. Burung Teledean atau sulingan ini. Kalau selama jenengan ikut event Teledean, pernah tiket paling besar itu berapa Pak? 250 untuk komunitas sendiri Teledean ya. Betul. Itu salah satu EO yang sudah
ternama juga di Iya, Indonesia. nggih, event tahunan. Otomatis kalau udah tiket merambah ke angka nominal yang agak besar itu untuk seharga kualitas teledean itu sudah mungkin tidak terhingga juga harganya. Iya, lumayan. Selama ini berita yang sudah masuk, kira-kira teledean termahal di Indonesia ini ada berita kira-kira paling tinggi harga berapa? Kalau sepengetahuan saya ya sekitar 76 juta. 76 juta ya. Ya, itu transaksi di salah satu event tahunan. Ya, salah satu event tahunannya. Berarti termasuk apa ya? Teledean memang juga punya pamor sendiri ya untuk Betul. harga, dan itu harga kualitas dan juga kemantapan hati pembeli ya, mungkin seperti itu ya. Dari komunitas sudah, perawatan dan sebagainya, dari berbagai pengalaman jenengan. Mungkin jenisnya sama apa? Oh iya, jenisnya, kalau jenis sulingan itu ada berapa? Ya kalau secara umum memang hanya dua, Mas. Hanya dua ya? Ya, sulingan yang dikatakan bakau Iya, sama sulingan gunung. gunung ya. Dari segi warna berbeda ya? Berbeda, warna berbeda, fisik pun berbeda. Fisiknya berbeda ya. Kalau sulingan bakau seperti apa dari fisiknya? Ya, kalau sulingan bakau itu dia cenderung lebih kecil, tapi ada juga yang besar. Maksudnya gitu cuma berapa persennya aja yang besar, tapi kebanyakan bodinya kecil. Terus bawah paruhnya ini oranye nggak sampai ujung. Oh gitu ya. Terus di duburnya itu juga ada putihnya, tapi pojoknya oranye lagi. Oranye lagi. Jadi oranye, ada putihnya, oranye lagi. Secara fisik Iya. persentasenya seperti itu, tapi tidak semua. Yang paling jelas itu dari suara. Sulingannya itu beda. Kalau bakau itu cenderung lebih ngelow dia. Oh gitu ya. Nah, itu agak monoton juga. Kalau untuk sulingan gunung? Kalau sulingan gunung lebih variatif, Mas. Nah, suaranya lebih variatif, nyulingnya. Kalau beda gini Iya. dari nyulingnya itu lebih variatif, terus bodinya lebih mudah. Ada yang kemen, yang Banyuwangi juga Muria itu kan kemen. Itu oranye, terus putihnya sampai dubur. Sampai dubur ya. Nah, itu terus ininya bawah paruhnya sampai pojok, sampai ujung paruh. Nah, terus nyiulnya juga lebih variasi dia. Tapi itu bisa dilombakan semua dua-duanya? Bisa. Disajikan satu gantangan ya? Iya. Karena warnanya sama ya? Sama, maksudnya rasnya sama, cuma jenisnya saja yang beda, mungkin seperti itu ya spesifikasinya. Kalau membedakannya gimana Pak? Jantan dan betinanya? Kalau jantan dan betina kelihatan kok, Mas. Itu lebih kelabu kok. Oh, itu lebih kelabu ya? Langsung kelihatan. Kalau jantan lebih kelabu atau lebih Biru sih, lebih pasti biru. Lebih biru pekat itu ya? Iya, betul. Kalau jantan kan enak, kalau betina kan enggak. Oh gitu ya. Berarti kalau dulu saya pernah dengar itu, kalau sulingan laut Sulingan laut enggak ada lombanya. tidak ada lombanya ya, tapi ada juga kan ya? Ada. Biru warnanya Pak ya? Saya pernah. Enggak bisa Ada. di tradean. Nggak bisa ya, berbeda ya. Berbeda. Oke, berarti mungkin apa ya, cukuplah sampai sini bincang-bincang kita dulu. Kita lanjut lagi nanti di part selanjutnya, barangkali pas ada komunitas teledean, saya pas ada di situ, kita ngobrol lagi panjang lebar di situ, untuk barangkali jenengan punya rencana nanti bikin event juga di kota mana, kan bisa nyatuin komunitas di situ, bisa jadi satu, bisa full gantangan. Nah di situ buat kopdar juga jenengan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Burung Kicau TV. Terima kasih Pak Bowo. Sukses selalu.